Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah teman dan sobat yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan belajar Al-Qur'an dari 0 sampai mahir membaca Al-Qur'an. Untuk itu jangan sampai ketinggalan dari video-video kami. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga dihidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan dari setiap bab yang akan kita pelajari, karena ini akan menentukan untuk bab-bab berikutnya supaya memahami kelanjutan-kelanjutan di dalam tahapan-tahapan kita belajar Al-Quran dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Adapun tahapan pertama yang perlu kita pelajari di dalam belajar Al-Quran adalah kita harus hafal, hafal huruf hijaiyah. Nah, kita harus hafal yang pertama sekali adalah huruf hijaiyah, dari alif sampai huruf ya. Jadi yang pertama sekali, teman dan sobat sekalian, harus hafal huruf hijaiyah terlebih dahulu. Ya, kita tulis dulu hurufnya. Ya, inilah huruf ya dari alif sampai huruf ya. Kita tulis dulu. Nah, jadi tahap yang pertama, teman dan sobat harus hafal huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini adalah huruf hijaiyah yang masih asli. Dia belum diberi tanda harokat dan belum ada tanda panjang di huruf ini. Jadi awal harus hafal dalam huruf-huruf hijaiyah yang asli dalam pelafatan seperti ini. Ini belum diberi tanda baca, belum diberi tanda harokat, atau belum diberi tanda panjang. Maka huruf aslinya kita baca sesuai dengan huruf aslinya, karena belum ditambahin apa-apa ya. Seperti kita baca dari alif sampai ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, da, za, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, lo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Ini tahap pertama yang harus dilalui di dalam tahapan kita belajar Al-Quran. Teman dan sobat sekalian, ini wajib hafal huruf hijaiyah dari alif
sampai huruf ya. Nah, setelah teman dan sobat sekalian hafal huruf alif sampai ya, teman-teman harus menghafal harokat. Harokat dari huruf hijaiyah. Harokat atau tanda baca. Maka ketika huruf hijaiyah yang asli ini, ketika nanti diberikan harokat atau tanda baca, maka huruf-huruf hijaiyah ini akan berubah bunyinya. Nah, sekarang teman-teman silahkan diperhatikan dan hafalkan tanda baca di dalam huruf hijaiyah. Ketika nanti huruf itu diberikan tanda baca, maka yang tadinya alif akan berubah, tidak lagi dibaca alif. Ataupun ba akan berubah bunyinya, tidak dibaca huruf ba lagi. Atau jim, ya, zai, sin, shin, semuanya akan berubah ketika nanti diberi harokat atau tanda baca. Nah, yang pertama untuk mudahnya hafalkan dulu harokat yang paling mudah. Harokat yang paling mudah. Yang pertama adalah fathah. Nah, jadi kita umpamakan seperti ini. Huruf ya, dia di atas huruf. Nah, ini fathah. Fathah bunyi A. Dalam bahasa Indonesia dia bunyinya A. Kedua, kasroh. Kita buat ini seumpamanya huruf, dia di bawah huruf. Bunyi I. Kemudian yang ketiga adalah dhammah. Kita buat contoh permisalan ini huruf, dia di atas huruf. Bunyi, kalau dalam bahasa Indonesia bunyi U. Nah, huruf hijaiyah ini ketika nanti diletakkan tanda baca di dalam huruf hijaiyah ini, maka dia akan berubah bunyinya. Kita akan terapkan tanda baca ini ya ke huruf hijaiyah. Ini harokat yang paling mudah. Yang pertama fathah, dia letaknya di atas huruf. Jadi selalu di atas huruf. Bunyinya A. Kasrah, dia selalu di bawah huruf, bunyinya I. Dhammah, dia di atas huruf, jadi tanda seperti ini bunyinya U. Maka kalau kita kasih tanda harokat di sini, ya, tadinya huruf alif, karena dia bunyinya A jadi bunyi A, bukan lagi alif. Kemudian berikan tanda baca di sini, huruf ba, ta, sa, ja, ha, kho, dal. Yang dal tadi menjadi bunyi A saja, da, za, ro, za, sa, sha. Sot jadi so. Nah, untuk nanti bedakan yang bunyi O ya. Itu yang bunyi O dia harokat fathah, dia bunyi O. Bunyi A atau bunyi O. So, do, to, zo. A, go, fa, ko, ka, la, ma. Nun jadi na, wawu jadi wa, ha jadi ha, hamzah jadi a saja, ya jadi ya. Begitu juga seterusnya ketika tanda baca kasroh, harokat kasroh itu diletakkan di bawah huruf, yang tadi bunyi A jadi berubah
menjadi bunyi I. Yang tadinya A jadi I. Yang ba jadi B. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita mudahin saja itu diakhiri dengan bunyi I. Kemudian ketika dia dhammah, harokat seperti ini itu adalah bunyinya U. Jadi A jadi I, ba jadi B, A jadi U, ba jadi Bu, ta jadi tu, dan seterusnya sampai ke ya menjadi bunyi yu. Nah, ini tahapan yang pertama yang teman-teman harus kuasai di dalam awal belajar membaca Al-Quran. Harus hafal huruf hijaiyah yang asli, kemudian hafalkan dulu harokat yang paling mudah, fathah, kasrah, dhammah. Alhamdulillah, mungkin itu dulu untuk pertemuan perdana di dalam kita belajar Al-Quran dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami, dan semoga kita yang belajar Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mahir di dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.